Peperangan di masa Rasulullah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesembilan, Perang Zi-Amr atau Perang Ghatafan atau Perang Anmar. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Rasulullah memimpin 450 orang sahabatnya menghadapi orang-orang Ghatafan dari Bani Salabah bin Muharib yang hendak menyerang Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah mengejar orang-orang Ghatafan, beliau kehujanan lalu melepas pakaiannya dan menjemurnya. Saat beliau sedang duduk istirahat, datanglah seorang laki-laki yang bernama Dutsur bin Al-Harits mengacungkan pedang ke kepala Rasulullah. Ia berkata, "Siapa yang akan menghalangimu dariku sekarang?" Maksudnya, siapa yang akan menolongmu dari pedangku? Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Allah." Lalu ia pun tergetar dan jatuhlah pedang dari tangannya. Rasulullah mengambil pedang tersebut dan berkata, "Siapa yang akan menghalangimu dariku?" Ia menjawab, "Tidak ada seorang pun." Kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu Dutsur datang menemui kaumnya dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Lalu turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal." Quran Surah Al-Maidah 11. Peristiwa ini pun berakhir tanpa kontak senjata. Ke-10, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Rasulullah memimpin 650 pasukan infanteri dan 200 pasukan dengan kendaraan, onta, kuda, atau hewan tunggangan lainnya, menghadapi 3.000 orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perang ini. Faktor agama, faktor sosial kemasyarakatan, faktor ekonomi, dan faktor politik. Ditinjau dari faktor agama, orang-orang musyrikin merapatkan barisan mereka. Mereka mengeluarkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, mencegah orang-orang untuk memeluk Islam, dan berupaya menyerang Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan." Quran Surah Al-Anfal 36. Ditinjau dari faktor sosial kemasyarakatan, orang-orang Mekah adalah orang yang dihormati di kalangan Arab. Apa yang terjadi di Badar telah mempermalukan dan merendahkan kedudukan mereka. Perang Uhud sekaligus menjadi momen balas dendam mereka atas tewas tokoh-tokoh Quraisy di Badar. Faktor ekonomi. Kafilah dagang Quraisy mulai terancam ketika melewati jalur perdagangan yang dulu biasa mereka lewati dengan aman. Sekarang, wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah negara Islam Madinah atau bertetanggaan. Mereka sadar, sewaktu di Mekah dulu mereka telah merampas harta yang menjadi hak kaum muslimin dan umat Islam pasti akan menuntut hak mereka itu. Faktor politik. Mengembalikan superioritas Mekah di tanah Arab. Perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak umat Islam. 40 orang sahabat terluka, termasuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah. Dan 70 orang dari mereka gugur di medan pertempuran. Sementara di pihak kaum musyrikin 30 orang tewas. Ke-11, Perang Hamraul Asad. Hamraul Asad adalah sebuah daerah yang terletak 20 km di utara kota Madinah. Perang ini terjadi keesokan hari setelah Perang Uhud. Karena itu, sebagian sejarawan memasuk perang ini dalam rangkaian Perang Uhud. Dalam keadaan terluka, Rasulullah memimpin 540 sahabatnya untuk menghadapi 970 orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ibnul Jauzi dalam Tarikh Al-Muluk wa Al-Umma menyebutkan bahwa Rasulullah hanya mengizinkan para sahabat yang turut serta dalam Perang Uhud saja yang boleh bergabung dalam pasukan. Perang ini terjadi karena Rasulullah khawatir orang-orang Mekah yang tengah naik moralnya karena memenangkan Perang Uhud, akan melanjutkan ambisi mereka dengan menyerang Madinah. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah pun benar adanya. Orang-orang Mekah tengah bergerak menuju Madinah. Mereka sangka Rasulullah dan para sahabatnya tengah terpuruk mentalnya dan lemah kondisinya, karena sebagian sahabat terluka di Uhud. Apa yang mereka sangkakan sama sekali keliru. Allah telah mengabarkan kepada para sahabat, "Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu.
Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa, 104. Peristiwa ini berakhir tanpa kontak senjata, karena orang-orang musyrikin Mekah lari ketakutan mendengar kabar tentang kedatangan Rasulullah dan pasukannya. Ke-12, Perang Bani Nadhir. Perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Rasulullah memimpin pasukannya mengepung perkampungan Bani Nadhir, karena orang-orang Yahudi ini mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Peristiwa ini berakhir tanpa kontak senjata, Yahudi Bani Nadhir menyerah. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Mereka memilih bergabung dengan kabilah Yahudi lainnya di Khaibar. Ke-13, Perang Badar ketiga. Perang ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 4 Hijriah. Rasulullah memimpin 1.500 pasukan infanteri dan 10 pasukan dengan berkendara menghadapi 2.000 infanteri kaum musyrikin dan 50 pasukan berkendara yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang-orang Mekah datang untuk menyerang Madinah. Ketika sampai di wilayah Zahran atau Asfan, Rasulullah mengetahui kedatangan mereka, maka beliau pun menyiapkan pasukan untuk menghadang mereka. Abu Sufyan yang mengetahui kesiapan kaum muslimin pun kembali dan mengurungkan penyerangan. Lemahnya mental musuh-musuh Rasulullah sesuai dengan sabda beliau. Aku ditolong dengan kegentaran musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-14, Perang Dumatul Jandal. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah. Rasulullah memimpin 1.000 orang sahabatnya menghadapi kabilah-kabilah musyrik di wilayah Dumatul Jandal, sebuah daerah dekat wilayah Syam. Perang ini dilatar belakangi oleh kabilah-kabilah musyrik di Dumatul Jandal yang melakukan perampokan bagi orang yang melewati daerah mereka dan menggalang kekuatan untuk menyerang Madinah. Para ahli sejarah berselisih apakah terjadi kontak senjata pada perang ini atau tidak. Ibnul Jauzi dalam Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam menyatakan terjadi kontak senjata. Sedangkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menukil dari Ibnu Ishaq berpendapat tidak terjadi kontak senjata. Asy-Syalabi dalam karyanya Syalahuddin Al-Ayyubi wa Juhuduhu fi Qa'da ala Ad-Daulah Al-Fatimiyah wa Tahriri Baitil Maqdis mengatakan inilah kontak pertama umat Islam dengan orang-orang salib, orang Nasrani. Karena Dumatul Jandal dekat wilayah Syam yang dikuasai Romawi yang bernama Nasrani.